Halo guys, welcome back di channel Baru Tahu. Makasih banget ya udah mampir lagi. Doa terbaik buat lo semua, semoga badan lo selalu fit, nggak gampang tumbang, dan pikiran lo tetap tajam buat bedah fakta-fakta unik dunia bareng gue. Amin. Pernah nggak sih lo ngerasa badan nggak enak, perut kembung, pegel-pegel, terus dikit-dikit sendawa? Pas lo bilang ke nyokap, jawabannya pasti satu. Itu kamu masuk angin, makanya jangan main malam terus. Tapi coba deh, lu pergi ke dokter di Amerika atau Eropa. Terus lu bilang, "Doctor, I think I have enterwind." Gue jamin, dokter itu bakal bingung 7 keliling. Kenapa? Karena di Kamus Medis Internasional, masuk angin itu nggak pernah ada, guys. Nah, hari ini kita bakal jadi detektif tubuh. Kita bakal bedah secara kritis. Apakah masuk angin itu beneran ada secara biologis atau ini cuma warisan sugesti dari zaman nenek moyang kita dulu? Kenapa penyakit ini cuma ada di Indonesia dan sekitarnya? Dan yang paling penting, kenapa dikerokin malah bikin kita ngerasa sakti lagi? Siap-siap ya, karena kita bakal bongkar rahasia di balik sendawa dan kerokan lo. Kita mulai dari akarnya. Secara kritis, kita harus paham kalau masuk angin itu disebut sebagai culture bound syndrome. Artinya, ini adalah sekelompok gejala penyakit yang cuma diakui dan dipahami oleh kebudayaan tertentu. Di medis modern, apa yang kita sebut masuk angin itu sebenarnya adalah payung besar buat berbagai macam gangguan kesehatan yang beda-beda. Misalnya, kalau lu perut kembung dan sering sendawa, secara medis itu namanya dispaksia atau gangguan pencernaan. Kalau lu ngerasa menggigil dan pusing setelah kehujanan, itu mungkin gejala awal common cold atau infeksi virus ringan. Tapi karena orang Indonesia malas nyebut istilah ribet, kita rangkum semuanya jadi satu istilah sakti, masuk angin. Logikanya simpel banget dari zaman dulu. Lu ngerasa ada angin yang kejebak di dalam badan dan harus dikeluarin. Padahal secara biologis nggak ada angin yang bisa nyelip di antara otot atau pembuluh darah lu, kecuali lu emang lagi luka parah. Terus, kenapa istilah ini awet banget dari masa lalu sampai sekarang? Dulu, nenek moyang kita percaya kalau alam itu terdiri dari elemen, tanah, air, api, dan angin. Kalau badan sakit, berarti ada elemen yang nggak seimbang. Angin dianggap sebagai elemen yang bisa masuk ke pori-pori kalau kita lagi capek atau kedinginan. Secara sejarah, ini adalah cara orang dulu ngejelasin rasa nggak enak badan tanpa alat ronsen atau cek lab. Tapi ada sisi kritis yang menarik. Meskipun namanya nggak ilmiah, gejalanya itu nyata banget. Pas lu kedinginan atau stres, pembuluh darah lu bakal menyempit atau vasokonstriksi. Ini bikin aliran oksigen ke otot berkurang, makanya badan lu ngerasa pegel-pegel dan kaku. Nah, disinilah muncul ritual paling legendaris, kerokan. Mari kita bedah kerokan pakai logika partner diskusi lo. Kenapa sih setelah kulit merah-merah kayak bekas cakaran naga, kita malah ngerasa seger? Apakah anginnya beneran keluar lewat pori-pori? Secara ilmiah, pas lu dikerokin, terjadi yang namanya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang tadinya menyempit karena kedinginan tadi. Gesekan koin di kulit itu bikin suhu tubuh naik dan aliran darah jadi lancar lagi. Pas darah lancar, oksigen nyampe ke otot dan rasa pegel lu hilang. Plus, pas dikerokin, otak kita ngelepas hormon endorfin. Itu adalah hormon bahagia yang fungsinya sebagai pereda nyeri alami. Jadi warna merah itu bukan angin yang keluar, tapi pecahnya pembuluh darah kecil di bawah kulit atau kapiler yang nandain kalau aliran darah lu lagi dipaksa buat lancar lagi. Jadi secara teknis, kerokan itu adalah manipulasi aliran darah, bukan pengusir angin. Analisis kritis gue buat fenomena ini, masuk angin itu sebenarnya adalah sinyal protes dari tubuh lu. Karena kita orangnya sering workaholic atau hobi begadang, kita sering abai sama capek ringan. Tubuh butuh istilah yang bisa diterima secara sosial buat bilang, gue butuh istirahat. Dengan nyebut masuk angin, orang di sekitar lu bakal maklum kalau lu pengen tidur atau dipijet. Jadi masuk angin itu lebih ke arah masalah psikologis dan gaya hidup yang dibungkus pakai istilah tradisional. Namun kita harus tetap waspada. Kadang masuk angin bisa jadi kedok buat penyakit yang lebih seram, kayak serangan jantung atau gangguan lambung kronis. Banyak kasus orang yang dikira masuk angin biasa, dikerokin terus malah berakibat fatal karena sebenarnya dia lagi kena serangan jantung, yang gejalanya mirip, yaitu nyeri dada dan keringat dingin. Jadi jangan terlalu menggampangkan segala sesuatu dengan istilah warisan masa lalu tanpa dicek secara medis kalau gejalanya udah aneh.
Intinya guys, masuk angin itu nyata sebagai kumpulan gejala fisik, tapi mitos kalau dianggap sebagai angin yang masuk ke badan. Itu adalah istilah budaya yang jenius buat ngerangkum rasa capek dan gak enak badan kita. Kerokan pun ada penjelasan ilmiahnya, tapi bukan berarti itu satu-satunya cara buat sembuh. Gimana menurut lo? Lu tipe orang yang kalau dikerokin harus sampai merah hitam baru berasa sembuh? Atau lu tim minum obat terus tidur? Spill dong pengalaman masuk angin paling absurd lu di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe biar lu makin pinter tiap hari bareng gue. Like video ini kalau lu ngerasa dapat perspektif baru soal penyakit legendaris ini. Dan share ke temen lu yang hobi dikit-dikit minta kerok. Terima kasih banyak udah nemenin gue bedah misteri angin ini dari awal sampai habis. Gue benar-benar apresiasi kehadiran lu semua di sini. Doa gue buat kalian, semoga badan kalian selalu hangat, pencernaan lancar, dan jauh-jauh deh dari yang namanya masuk angin. Sampai ketemu di video berikutnya. Halo pemilik tubuh aneh yang isinya penuh rahasia. Gue cabut dulu, stay warm dan jangan lupa pakai jaket kalau naik motor malam-malam. Bye!